free sex banget. Kalau di sini kan nggak ada love hotel. Love hotel kayak yang nyewa 3 jam doang buat gitu doang. Ada di Jepang. Bacot. Oke, siapa sih Anda ini sebenarnya? Saya adalah siapa? Nama saya dari BOBBY Bobby Marcelino. Sering dipanggil Bob atau Lino. Usia 22 tahun. Masih muda. Masih muda. Untuk sebuah nama Bobby ya. Iya. Kenapa Anda tertarik dengan negara Jepang? Kenapa nggak ke Zimbabwe atau Uganda gitu? Jadi pas SMA pengen tinggal di negara orang gitu, di luar Asia Tenggara, dimana ke Cina atau mana ke yang penting luar Asia Tenggara. Ya ada peluang ke Jepang, yang di Tokyo lagi. Semua orang Jepang pengen ke Tokyo ya ke Jogja. Oh itu alasannya buat ke Jepang. Menurut Anda gimana sih keadaan sosial di Jepang? Gitu? Sosial di Jepang kayak orang Barat, individual banget. Jadi kalau nggak bisa diem di Jepang berarti? Bisa. Iya. Gimana? Jadi sosial anak mudanya gitu? Sosial anak muda, individualismenya sangat tinggi banget. Jadi kalau nggak kenal, kalau kamu jatuh nggak kenal ya cuek aja. Urusan urusan gue. Tapi kalau udah gini banget, kalau udah kenalnya tuh sering main, sering apa? Gini banget kayak adik kakak. Oh, berarti kayak orang-orang komplek ya? Kayak orang komplek. Individual. Lingkungannya tahu. Oh berarti kehidupan muda, anak-anak muda di sana juga sama kayak di kota lah, kayak di Jakarta itu. Bedanya ada nggak? Bedanya sama di Indonesia, royal sama loyal. Royal sama maksudnya gimana? Sama loyal kayak, oh hari ini gue yang terakhir, oh si itu ya kayak udah kenal deket banget nih, kayak deket banget. Sini gini sakit apa langsung diperiksa atau gimana, loyal banget. Udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga. Kalau di Indonesia? Kalau Indonesia ya udah deket banget kayak. Ya, tadi ini. Teman makan teman. Indonesia terkenal teman makan teman ya? Atau teman makan buah melon? Gak gini, gimana sih kamu menggambarkan kehidupan sosial di Jepang, khususnya ya seperti kamu anak muda yang umur 22 tahun di Jepang? Apakah pergaulannya ataupun tingkah lakunya sama anak muda di Indonesia? Tergantung mainnya dengan siapa. Jadi di sana tuh dapat 2 kelompok. Kelompok Indonesia, kelompok orang asing. Sering main ke pub nih, dapat orang asing, orang Inggris, orang Jepang. Ngobrol sama orang Jepang sama orang luar, beda-beda. Harus sikapnya gini, ke Indonesia harus sikapnya gini. Beda-beda, tergantung kelompoknya sendiri. Di Jepang terkenal TikTok? TikTok terkenal banget. Ada artis TikTok Jepang? Yuami kami. Kalau di Jepang itu budayanya gimana? Apakah semua orang terkenalnya kan di Jepang pakai kimono? Apakah tiap hari Jepang pakai kimono atau enggak lah, pakai baju gini aja. Baju biasa. Sama kayak orang di Indonesia. Iya, sama aja. Saya lihat tergantung kayak kita kan baju tradisional batik atau apa sih kebaya, tapi harus acara tertentu sama aja kayak di sana. Pemakaman di acara tertentu. Acara tertentu. Kayak Matsuri, kayak apa ya? Matsuri itu festival. Kita kan ke festival acara pakai bagus banget. Kalau di sana pakai yukata atau kimono. Kalau di Bandung mah wayangan. Wayangan. Kita pakai batik. Yang saya lihat tuh di film-film Jepang tuh tidurnya tuh di lantai pakai kasur. Apakah benar di sana juga gitu? Pakai kayak futon, disebutnya futon. Ya, apa itu? Kasur bisa dilipat. Jadi tidur kan. Kalau udah tilep masukin. Itu sama orang kota, orang kampung itu? Orang kampung, kebanyakan orang kampung. Orang kotanya enggak? Kota kebanyakan enggak. Kamu tinggal di kota, Tokyo lah. Tokyo. Di Tokyo enggak berarti ya? Tokyo enggak sih, kayak sebagian. Soalnya ikut budaya barat juga. Udah ke distrak. Jadi ikut budaya barat itu kayak gaul, keren. Apalagi nikah sama orang bule. Oh, gitu. Gaul. Terus selama di Jepang udah dapat apa aja? Selama di Jepang dapat apa ya? Dapat pacar. Pacar orang Jepang enggak? Pernah 3-4. Wah, 34 biji atau 3-4 mantan orang Jepang. Waduh. Nggak awet sih, nggak nyampe setahun, nggak nyampe paling 5 bulan, 6 bulan. Kalau ya bisa dibilang. Gimana tuh pacaran sama orang? Pertama culture shock itu kelihatan banget. Kayak gini ya, orang Jepang gini ya. Pertama kayak kalau pacaran sama orang Indonesia kan teks, terus chattingan, terus kalau di sana kan enggak, pagi atau malam. Chattingnya. Chattingnya.
Kayak selamat pagi, kemana sekarang? Ke sini. Oh ya udah semangat ya. Nih udah jam segini kan. Oh jadi pulang chatting lagi. Udah pulangnya nih kemana? Ke Free gak? Free ayo besok ya berangkat besok. Bukan nggak kayak anak muda Indonesia Iya yang banyak nggak rambutnya, terus ya. lagi apa lagi BAB lagi gitu. Jadi chat 5 menit langsung putus. Berarti orang Jepang nggak bucin banget ya. Agak bosan banget sih. Ya, berarti kalau disuruh milih antara cewek Jepang sama cewek Indonesia lebih milih mana? Lebih milih dua-duanya. Why? Wah, Jadi gini, Why? orang Indonesia yang tinggal di Jepang enak gitu. maksudnya lebih dari sikapnya lah, Sikap. lebih suka sama pacaran sama orang Jepang atau Indonesia? Jepang sih. Gimana ya? Udah nyaman lah. Gak jarang teks atau jarang chattingan. Pas ketemu nggak terus mana apa gini. Jadi lebih komitmennya ya lebih ini ya. komitmen kayak bayar sendiri-sendiri. Kalau dibayar di situ kayak arigato ya gimana kawaii. Terus kan kalau sama orang Indonesia kan ada sebagian orang yang motornya ini mantep nih. Kalau di sana kan public transport kereta, naik kereta bisa. Paling orang kaya kan naik mobil. Katanya di Jepang itu nggak ada sistem antar jemput gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Ketemuan. Nah, ketemuan di stasiun ini, main di sekitar sana, udah pulang. Gak ada sistem Gojek kalau di Indonesia, Nggak ada. sistem ojek online ya di Indonesia ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa yang bikin menarik orang Jepang, cewek Jepang, apakah bisa dibungkus ke apartemen? Atau cewek Indo juga bisa? Gimana tuh? Enaknya ya kalau kayak Jepang kan SMP kan udah mulai gitu kan, udah mulai coba-coba. Oh gitu. Jadi ya hal yang gitu bukan tabu. Oh, free sex. Udah ya free sex banget. Kalau di sini kan nggak ada love hotel. Love hotel kayak yang nyewa 3 jam doang buat gitu doang. Ada di Jepang. Ada. Jadi soalnya prostitusi itu di sana itu legal. Oh legal. Prostitusi legal. Yang diawasi negara misalnya. Iya. Pernah? Jangan. Sama cewek Jepang. Berarti antara 3 mantan pernah ya? Oh, berarti free sex-nya tuh ya bebas aja gitu. Bebas. Orang tuanya juga Orang tua ya bebas aja. bebas aja. Karena dia sendiri kan gitu. Berapa tahun? Dari tahun 2016, hampir 4 tahun setengah. Pas tahun Iya. setengah Jepang. Soalnya dari tahun 2015 sih, udah ke Jepang tuh. 3 bulan di sana balik lagi sekolah. Ada yang dihasilkan dari sekolah di Jepang. Pertama channel kan gue kerja di KBRI lah, bukan kerja sih, part time job Baito. Jadi kenal siapa-siapa lah, kenal pemerintahan atau luarnya. Terus gak dari itu, dari kerja juga kan jadi nyetir. Baito nyetir juga kan, tamu-tamunya itu kan dari luar. Artis, terus orang pembisnis terkenal, influencer. Jadi tahu ada kontak-kontaknya lah. Itu Jepang. terus kayak gimana ya, kebersihan lah, kayak piknik gitu kan, kebersihan di sana kan nggak ada tempat sampah, harus dibawa ke rumah. Oh gitu. Nggak disediain tempat sampah di umum. Ada, kalau ada ya buang di sana, kalau nggak bawa ke rumah atau dibuang di stasiun. Oh. Nah, ini yang jadi menariknya gitu. Peraturan apa gitu yang diterapkan hingga membuat penduduk Jepang atau yang orang Jepang asli gitu kan yang ada bisa disiplin gitu, disiplin banget. Apa ya? Jadi dari kecil itu kayak TK itu orang Jepang nggak belajar sampai umur berapa tahun? Sampai kelas 3 SD kalau di sini nggak belajar. Di sekitar umur 9 tahun. Nggak belajar, nggak ada ujian, nggak dapat. Yang penting sikap, dibentuk dari itu sikap. Orang Dibentuknya Jepang. by attitude. Iya, by attitude. Di setelah sana ke atasnya ya materi, sekolah. Materi. Apa membedakan sekolah di Jepang sama sekolah di Indonesia gitu? Kenapa kamu sampai tertarik buat sekolah di Jepang? Pertama apa ya? Waktu. Taat pada waktu itu. Telat semenit aja udah telat gitu aja. Telat Nggak ada 15 basi. detik ya gak ada ini. Jadi harus ini aja. Harus on time. Ya. Telat juga ditanya kenapa telat? Kereta telat, apa mana tiket keretanya dari sana. Kalau di sini kan bu sakit perut apa macet di jalan kan bisa. Oh masih aja kan. Nah, kesini kan bisa. Kalau di Indonesia. Berarti di Jepang memperhatikan hal kecil untuk membangun sebuah karakter Iya, seseorang gitu. ya. Wow, Jadi pada taat. ada taat berarti. Pada, Bukan karena disiplin. pemimpinnya otoriter. Why? Iya. Jadi kalau keluh kesah Anda selama di Jepang, maksudnya hal negatif positifnya yang Anda rasain di Jepang gimana? Hal negatif
apa ya, positif dulu deh. Ya positif. Boleh. Disiplin lah, jadi disiplin. Pertama disiplin waktu kerja, jadi fokusin kerja. Pas di luar kerja ya biasa kayak hubungan antara bos nih, pas kerja antara bos, pas di luar kayak teman. Kalau di Jepang gitu, jadi pas sama bos itu dimarahin gini, pas break atau di luar kerja main bareng beda lagi. Profesional banget. Iya, gitu. profesional. Terus negatifnya? Negatifnya ya satu ya minum di mana-mana, atau konstitusi kan bebas juga, sama kayak kebiasaan kan main di jalan bareng nih. Ini pas pacaran di depan rumah atau di mana, cuman di publik kan, di situ kan udah biasa. Kalau di sini kan langsung kamu udah jangan ini ya, langsung RT RW datang, langsung gitu kan. Berarti kalau di sana bebas saja. Bebas aja kalau di sana, tapi dengan taat aturan juga. Itu di sana kan mabuk rehe, tapi gak ngerusak fasilitas umum juga, kayak biasa aja rehe, kayak teriak-teriak atau biasa kayak nyinggung orang, kayak gini orang juga langsung si orang itu langsung ya masuk. Berarti intinya kayak kalau di sana nakal tapi kayak Tahu aturan. kan. Soalnya kan dari kecil dari sebelum umur ini sikapnya udah dibentuk gitu. Kan 4 tahun di Jepang nih. Berarti udah istilahnya udah terbiasa lah di sana kayak gitu. Nah, pas balik lagi ke Indonesia ada yang gimana gitu? Iya, ada yang berubah gitu. Ada berubah ya? Jadi kan tahun 2016 kan gini, bahasanya nih gini, terus tempatnya gini, terus perilakunya gini. Pas balik ke sini tuh kayak berubah drastis gitu. Nah. Bahasa, terus kan gue kan bahasanya dari sana kan Jepang atau Inggris, terus Indonesia baku lah kalau di sana aku kan kerja. Pas ke sini Sunda. Terus etapa kadang keceplosan pas jatuh ita atau gimana kerja butuh 3 bulan buat Adaptasi adaptasi di gitu. Indonesia Di sana butuh 3 bulan juga buat adaptasi. Sempat kayak apa? Diketawain gitu nggak Sempat kayak gimana? ngomong naon tuh sia sih. Etata naon tuh Utsuwa atau wadah ceritanya gitu. Mikir 2 kali naon tuh. Ada bahan bahasa di otak tetap bahasa. Tapi perilaku udah datang Indonesia ngikutin aja. Ingetin Indonesia juga. Berubah lagi Berubah lagi bahasa. dari taat peraturan dari Indonesia. Ya sekarang kalau buang sampah gitu kayak sakuin atau gimana. Ada sampah juga kan di sama warga kumpul itu sampah buang gitu. Sekarang jadi enak gitu. Greget. Jadi hal yang bisa dicontoh dari Jepang itu ya intinya itu disiplin sama tepat waktu, itu aja. Jepang kan lebih ketat dengan waktu, jadi sampai ya saya hidup di sana dan sini waktu itu yang paling utama di Jepang. Lebih kesadar diri, teratur, lebih ke teratur. Apapun tapi sadar diri, aturan. Ada kan slogannya baru-baru ini di Jepang itu, kalau Anda mabuk apakah Anda bisa melakukan segalanya. Jadi gak semuanya bisa Anda lakukan ketika Anda mabuk, kayak ngerusak apa kayak apa kan nggak bisa. Itu aja pesannya sih, disiplin aja.